Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, semoga sehat selalu, semoga senantiasa dalam lindungannya Gusti Allah. Amin. Malam ini kita ngobrol-ngobrol bareng lagi ya, ngobrol-ngobrol tentang perjalanan yang pasti, dan kita emang nggak jauh-jauh dari perjalanan karena itu adalah obrolan yang seru untuk kita obrolin ya. Terus malam ini gue itu mau cerita tentang ini. Nah, tentang iconic. Apa sebenarnya apa sih itu iconic? Nah, iconic itu adalah International Conference on Indonesia Culture. Jadi 2020 ini ada satu event yang menarik, dan ini adalah ini adalah acara pra-eventnya gitu teman-teman. Terus apa itu iconic? Iconic adalah merupakan konferensi lintas disiplin yang melibatkan peneliti dari dalam dan luar negeri tentang kebudayaan Indonesia. Itu. Terus konferensi ini bertujuan untuk menciptakan platform desain peneliti interdisipliner untuk memperkaya kajian budaya Indonesia. Kita tahu kan budaya Indonesia itu sangat kaya sekali dan beragam. Nah, ini adalah salah satu cara untuk menciptakan platform desain itu. Terus subtemanya ada apa aja sih? Jadi subtemanya ada 10, dan yang mau kita obrolin malam ini itu ada di poin kelima, jalur rempah and the global network gitu. Jadi tema pertamanya itu adalah pertamanya adalah translocation, transformation, transmission, dan tradition. Yang kedua diversity, advancement of culture. Yang ketiga the politics of ecology. Yang keempat urban rural dynamic. Yang kelima ini yang menarik yang kita obrolin malam ini dengan seseorang yang sudah malang melintang di dunia perempah-rempahan. Nanti saya akan ngobrol bareng beliau. Terus yang keenam trajectory of memory. Yang ketujuh art and activism. Yang kedelapan digital society and culture. Yang kesembilan kreatif ekonomi and industri. Yang kesepuluh intellectual property rights gitu. Terus yang selanjutnya, nah ini adalah salah satu event pra-event dari event Iconic Culture 2020 itu. Terus pra-event itu apa sih sebenarnya? Itu adalah bagian kegiatan pembuka sebelum konferensi Iconic diselenggarakan. Kegiatan ini menyasar pada bahasan dari subtema tadi yang sudah saya jelasin di awal, dan dengan tujuan yang relevan dan mudah dipahami oleh masyarakat, khususnya kita nih generasi milenial gitu teman-teman. Emang kita masih milenial? Iya sih. Jadi kegiatan ini hadir untuk mengajak para penggiat budaya muda menyebarkan pengalaman dan inovasi yang telah dilakukan menurut versinya masing-masing. Jadi banyak sekali event-event yang akan ada di Iconic Culture 2020 ini. Selain Instagram Live malam ini, akan ada juga besok, itu tanggal 24 Oktober, hari Sabtu jam 10 pagi itu ada edukasi konservasi lingkungan melalui storytelling visual bersama Iben Yuzenho, foundernya Sebumi. Yang kedua, besok juga itu tanggal 24 Oktober, itu ada virtual trip nih, cerita dari Fohorai bersama Emilio Rafael dan Ito Nahak. Ini menarik sekali sih, kita diajak jalan-jalan gitu ke salah satu tempat virtual tripnya ini. Yang ketiga itu ada di tanggal 25, itu belajar membangun konten Instagram dan TikTok bersama Andri Binarto. Andri Binarto ini adalah konten creator influencer. Jadi hari Minggu jam 10 pagi. Jadi buat teman-teman yang mau melihat jadwal lengkapnya ada di Instagramnya iconiculture.id. Silakan di subscribe Instagramnya di sana. Terus nggak lupa juga acara ini diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Indonesia dan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Wow, keren-keren. Terus setelah itu kita mau ngapain? Oh iya, mau nyapa-nyapa dulu nih. Ada siapa aja yang sini yang udah join ya? Waduh, Mas Dian udah join nih. Ntar ya Mas. Ada Om Wit, halo Om Wit. Om Wit ini yang biasa makanan-makanan sehat.
ada Dedi Huang dari Palembang, ada Mimo Production ini dari Papua. Bagaimana kabar Manokwari? Ada banyak lagi dah. Nanti eh, pas acara nanti sesi tanya jawab itu akan ada sesi tanya jawab, dan pertanyaan terkeren itu akan dapat buku ini nih, bukunya Mas Dian, Mas Nurdiansah Dalijo. Jadi panggil Dian aja Mas, karena ya udah akan saya panggil Dian. Oke, saya mau kenalin sedikit tentang profil yang akan kita ajak ngobrol-ngobrol kali ini. Mas Nurdiansah Dalijo ini adalah seorang penjelajah rempah, akun Instagramnya jelajah rempah. Penjelajah rempah akun Instagramnya teman-teman bisa lihat. Nah, dia ini sudah keliling Nusantara dari tahun 2014 sampai 2018 untuk membingkai cerita-cerita rempah yang ada di negeri ini gitu. Jadi buku ini sangat menarik sekali sih sebenarnya. Saya juga belum selesai bacanya, tapi membacanya itu kayak meliarkan imajinasi kita untuk mengikuti jengkal demi jengkal perjalanan dari Mas Dian ini. Saya panggil Dian aja ya. Oke, kita invite aja Mas Diannya ya, bareng-bareng sini buat ngobrol. Halo Dian, saya panggil Dian aja ya. Ya, oke, Bolang panggil Dian aja. Oke, sip. Gimana nih kabarnya? Kabar baik, masih di rumah aja. Kadang-kadang agak anxious juga karena udah beberapa bulan nggak jalan-jalan. Jadi jalan-jalannya sepedaan di sekitar rumah aja nih. Sampai pucat ya kulitnya ya. Biasanya kan gitu, biasa kena matahari, kena debu jalanan, Kayaknya ini terus tiba-tiba. lampunya agak meredup deh. Ya, Yes. ya. Malam ini kita mau ngobrol-ngobrol nih Mas Dian nih tentang ini bukunya nih keren sekali, Tuhan. Oke. Oh iya, nanti hasil dari Instagram Live ini akan ditaruh di Instagramnya IGTV-nya iconiculture.id. Silakan teman-teman nih kalau mau melihat banyak informasi tentang Iconic Culture hari 2020 ini, di follow Instagramnya si iconiculture.id ini. Kembali ke cerita rempah ini, Dian ini. Gimana sih sebenarnya asal mula Iya. dari latar belakang sebelum memulai perjalanan rempah sebagai penjelajah rempah ini? Sebenarnya apa sih yang Eh, melatar belakangi perjalanan rempah ini? Gitu. oke. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi? Sebenarnya awalnya bukan buku ini dulu sebenarnya, tapi perjalanannya sendiri ya. Tapi memang pada waktu memulai perjalanan Mm-mm. terpikir mau dibuat memang dalam bentuknya buku ataupun sebuah naskah awalnya, karena memang saya sendiri bekerja sebagai penulis dan peneliti. Jadi perjalanan saya keliling Indonesia dari Sabang sampai Papua Barat, nggak nyampe provinsi Wow. Papua, sampai provinsi Papua Barat waktu itu. Mm-mm. Memang memang agak lama sih, lebih dari 3 tahun, karena itu nyicil dan sporadis perjalanannya. Jadi apa yang melatar belakangi itu seperti tadi yang saya singgung sih Bolang, saya mewakili anak muda dari generasi Orde Baru, di mana banyak dari kita itu mungkin punya kegamangan terhadap sejarah dari Indonesia itu apa. Siapa sih sebenarnya orang Indonesia? Bagaimana sih sejarah Indonesia? Em, Betul nggak sih yang dimaksud dengan Indonesia merdeka tahun 1945 adalah wilayahnya Indonesia yang sekarang gitu kan? Dan Iya. juga tentu saja sebenarnya mau cari tahu rempah-rempah itu sebenarnya apa sih? Kenapa dulu orang-orang Eropa kulit putih, terutama pria-pria ataupun pelaut-pelaut bangsawan kulit putih Eropa itu tertarik sampai mau mengarungi separuh bumi cuma untuk menemukan ataupun memperdagangkan cengkeh, kayu manis, yang mungkin bagi anak-anak sekarang ya biasa aja, itu cuma buat makanan, buat kue, buat teh Kopi. gitu. Jadi hal-hal kayak gitu membuat membuat saya gamang karena saya nggak tahu sejarah gitu. Saya nggak tahu identitas diri saya sebagai orang Oh. Indonesia itu siapa gitu. Jadi kemudian itu yang melatar belakangi saya kayaknya mau cari tahu tentang berbagai hal secara fun aja. Jadi jalan-jalan, ngobrol dengan orang-orang di kedai-kedai kopi,
mengunjungi kebun-kebun rempah, datang ke rumah-rumah masyarakat adat, ngobrol dengan mama-mama di dapur, kayak gitu aja sih. Tapi seru emang ya cerita-cerita perjalanan itu nggak pernah apa ya, nggak pernah membosankan gitu loh. Apalagi kalau kita ngulik hal-hal yang nggak seperti orang-orang lakukan gitu kan. Kalau kayak Hmm. Mas Yani kan dari hasil cerita-cerita seperti ini kan pasti nggak akan keluar ceritanya kalau kita datang foto selesai gitu ya. Jadi eh, hal-hal menarik banyak sekali cerita-cerita di sini. Nah, menyinggung tentang buku ini, ada salah satu kisah menarik yang tentang lada di Belitung. Terus Iya. kita tahu kan lada itu sebenarnya kalau dulu kita belajar belajar sedikit sejarah, menarik flashback ke cerita-cerita lama bahwa uh, kekuasaan lada itu adanya di Banten gitu loh. Ada di Banten kan kalau nggak salah waktu itu seperti itu. Bahkan penemuan terakhir kalau nggak salah saya pernah baca itu di hidungnya Fir'aun itu ada lada waktu itu. Nah, itu lada dari Indonesia atau bukan? Nah, itu kita juga nggak tahu gitu ya. Jadi tapi kemasyuran lada ini kan memang sudah sangat mendunia. Nah, dan kita Hmm. tahu kalau di Belitung itu kan sebenarnya timah yang famous, yang terkenal gitu ya sebagai penghasilan terbesar daerah tersebut. Nah, uh, bagaimana Mas, bagaimana Dian ini menggali informasi-informasi menarik itu uh, tentang lada di Belitung ini? Iya, sebenarnya di Bangka Belitung atau sebut aja Babel ya Babel. populernya. Ini antara timah sama lada itu kayak dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam konteks sejarah dan kultural perjuangan masyarakat Babel itu sendiri. Yang kita tahu masyarakat Babel itu juga ada percampuran dari orang-orang yang datang dari Tiongkok, sekarang kemudian menjadi orang-orang Tionghoa dalam konteks di Indonesia saat ini. Um, Sebenarnya saya waktu itu datang ke Babel itu tertarik sama cerita-cerita tentang bajak-bajak laut gitu. Wow. Jadi kalau misalnya banyak buku-buku sejarah ataupun referensi-referensi sejarah yang ditulis oleh orang-orang Eropa pada masa kolonial, mereka selalu menceritakan tentang Bangka Belitung yang secara geografis itu kejam karena memang banyak bebatuan dan sering terjadi badai. Jadi banyak sekali kapal-kapal karam di sana. Karam. Sementara wilayahnya sangat-sangat strategis ya, dan pertambangan timah itu sudah ada pada abad eh, jauh sebelum abad ke-19, karena abad ke-18-19 itu orang-orang Eropa sudah mulai datang dan membuka perusahaan-perusahaan tambang di sana. Memang awalnya adalah Yes. kerajaan Melayu. Hmm. Nah, jadi saya tuh tertarik gitu. Kenapa sih di Babel itu orang-orang kulit putih, penjajah katakanlah ya pada saat itu, Hmm. selalu menceritakan orang-orang lokal itu sebagai stigmanya itu bajak laut gitu. Jadi saya tuh berkunjung ke sana, pasti makan enak ya karena di sana Babel tuh makanannya enak-enak banget. Jadi dari cerita tentang bajak laut itulah kemudian aku dapat suatu referensi, katakanlah sebuah buku dan cerita-cerita yang ada di Museum Timah di Muntok. Di sana ada Museum Timahnya, Iya. ada buku yang ditulis oleh orang lokal bercerita tentang bajak laut ini sebetulnya mereka sebutnya pahlawan gitu. Dan memang sudah diangkat jadi pahlawan nasional ya. Seperti kita tahu kan nama bandara di sana itu Bandara Depati Amir gitu. Dapat Bandara Amir ya. Depati Amir. Nah, si Amir ini sebetulnya adalah salah satu anak dari Bajak. bajak laut yang paling ditakutin sama orang-orang Belanda pada saat itu gitu. Pernah ada pejabat Belanda yang kepalanya dipenggal gitu. Dia tuh nekat banget berani. Jadi ternyata bajak laut ini versinya masyarakat lokal sebetulnya dia itu ya hero ya pahlawan Pahlawan yang gitu ya. sebetulnya memperjuangkan kedaulatan dari masyarakat Babel dari penjajahan yang bentuknya adalah perusahaan tambang timah di sana gitu yang dikuasai oleh para Para. pemodal-pemodal Belanda asing maupun kemudian pemerintah Hindia Belanda kemudian, karena kan pada waktu itu setelah VOC bangkrut kita dijajah Bangkrut. oleh pemerintah Hindia Belanda. Ya. Nah,
Menariknya nyambung ke lada, makanya tadi kamu bilang lada itu kan kayaknya kentalnya Banten. Iya emang Iya, awalnya Banten, Lampung, dan juga Samudra Pasai ataupun Aceh yes. ya. Itu Heeh. salah satu kota pelabuhan yang terkenal dengan ladanya. Tetapi di sana itu lada muncul belakangan dan itu dipopulerkan dan ditumbuhi ataupun diperdagangkan oleh para imigran-imigran Tiongkok yang datang dari Tiongkok. Mereka Mm-mm. bekerja di perusahaan-perusahaan tambang milik Belanda yang waktu itu mereka melakukan perjuangan buruh secara besar-besaran. Jadi waktu mereka melakukan pemogokan, melawan penindasan yang dilakukan oleh orang-orang kulit putih yang adalah pemilik-pemilik saham ataupun bos-bos di perusahaan timah Buat itu. timah ini ya. Heeh. Iya, jadi mereka sambil protes, kan nggak dapat upah tuh ya protesnya. Heeh. Jadi untuk menutupi biaya kehidupan sehari-hari, mereka itu sambil protes, mereka udah punya cadangan uang dengan menanam lada di pekarangan-pekarangan mereka. Gitu. Oh, berawal dari itu ya ceritanya, makanya lada. Iya. Ya, ya, ya. Ka- Kemudian memang kita kenal ada salah satu istilahnya apa ya? Produk yang punya indikasi geografis gitu yang hanya ada di sana Hmm. itu Muntok white pepper, lada putih dari Muntok. Wis, itu rasanya menarik pas itu ya. Ya, tapi sayangnya di Muntok sendiri sekarang udah nggak banyak kebun Udah lada oh sih. kebun ladanya ya. Oh. Tapi di sana itu yang enak sih biasanya apa ya? Kayak otak-otak ikan gitu di deket apa deket Iya, mercusuar itu. iya, Kalau sunset tuh enak banget di mentok itu. Terus Mas, iya. waktu membuat buku ini tuh kan banyak sekali cerita menarik ya. Kira-kira ada cerita menarik apa sih nih yang spesial yang nggak bakal kelupa yang selalu buat buku ini selalu inget gitu cerita menariknya. eh Mungkin waktu saya nginep di salah satu kampung adat suku Moy di Kabupaten Sorong, Papua Barat. Itu salah satu hal yang nggak bisa dilupain karena di sana saya nginap itu hampir 1 minggu di rumah-rumah masyarakat adat suku Moy, Malamoy, yang ada di Kabupaten Sorong itu jaraknya sekitar 2 jam dari kota Sorong dan untuk ke sana kita harus lewat jalan darat, melewati hutan yang sangat lebat. Jadi saya nggak akan melupakan ya keramahan dari orang-orang Papua itu luar biasa sekali buat saya ya pada saat itu di sana makan papeda, makan ikan itu seger dan enak. Bagaimana kemudian aku sendiri belajar bahwa makanan dengan bumbu yang sederhana tetapi dengan bahan-bahan yang organik dan segar itu ternyata luar biasa enak sekali dan pengalaman menyirih pinang bareng sama teman-teman di sana gitu di Papua itu luar biasa banget sih. Kayak permen karet mungkin ya buat orang-orang di kota karena di mana-mana kamu akan bisa ngelihat bahkan anak-anak muda sendiri masih menyirih pinang dan kalau kamu mau nyicip terus minta itu pun juga mereka ngasih gitu. Jadi buat aku luar biasa baik sekali sih dan ramah sekali masyarakat adat di Papua itu. Dan itu kadang nggak sesuai dengan ekspektasi atau berita-berita di luar ya. Mereka kan kadang oh Papua sangar serem gitu, tapi kalau kita mendekati mereka dengan baik, kita datangkan dengan niat baik, pasti mereka akan lebih lebih menerima kita dengan baik juga gitu, nggak memandang kita dari mana agama apa kan gitu. Biasanya seperti itu Mas ya. Ya, karena buat kita, mungkin buat aku sendiri yang ada di kota besar, di Jakarta, di Pulau Jawa, dengan segala kematangan infrastruktur, dengan segala keistimewaan, dan juga mungkin potret media tentang Papua sendiri maupun orang-orang Papua, itu kan samar ya, samar. Jadi buat aku sendiri gitu berinteraksi dengan masyarakat adat di Papua itu menjadi pengalaman yang nggak terlupakan dan memang sih untuk tiket ke sana perlu nabung yang cukup keras Yes. tetapi aku sangat menyarankan sih untuk teman-teman bisa datang ke Papua dan melihat keindahan di sana dan juga berinteraksi dengan masyarakat di sana bagaimana mereka
dari sisi makanan itu bergantung sumber penghidupannya dari hutan, dan hutan itu buat mereka ya punya makna yang jauh lebih besar daripada sekedar kawasan yang memproduksi oksigen ataupun udara bersih. Tetapi di sanalah sumber makanan mereka, ada kebun-kebun atau ladang sagu ya. Iya, iya. Terus di buku ini juga banyak cerita menarik tentang kuliner. Nah, kuliner-kuliner menarik Ya apa pasti ya. yang nggak bakal lupa nih, Mas Dian? Kuliner yang nggak terlalu sulit ya, kayaknya tuh setiap daerah tuh punya makanan yang unik-unik, yang sangat khas, yang mungkin nggak ada di tempat lain, ataupun kalaupun ada di tempat lain pasti bahan-bahan dan proses pembuatannya beda. Beda, Tetapi sih betul. sebenarnya Bolang, kalau buat aku eh, salah satu tempat yang paling menyenangkan dan juga corak makanan yang buat aku sangat sangat nikmat itu adalah kalau kamu datang ke pecinan, terus kamu nyicipin makanan peranakan, itu bisa beda-beda ya. Kayak Ya, datang ke kawasan pecinan di Medan, meskipun mereka sama-sama orang Hakka, misalnya Hakka Tionghoa, terus kemudian kita ke Pontianak atau ke Singkawang, ketemu juga sih sama orang-orang Hakka gitu misalnya di ah, sana ya. Tapi makanannya itu jauh berbeda gitu. Mereka itu melebur dengan masyarakat dan wilayah di budaya mana lokal ya. mereka tinggal gitu. Jadi beda-beda. Meskipun ada persamaan memang. Mm-mm. Kayak misalnya kalau kita ngobrolin tentang selai sarikaya atau selai kaya atau kayo gitu ya, sarikayo, serikayo. Itu pasti di mana-mana ada, tapi itu Ada bisa bentuknya beda-beda. Itu menarik sih. ya, menarik sekali ya kalau kita ngebahas tentang rempah ini. Emang bener sih kalau kita datang ke sana sendiri, jalan-jalan ke sana sendiri, banyak sekali cerita-cerita menarik yang bisa kita framing. Nah, ini kayaknya juga mulai harus belajar saya buat buku seperti ini. Oh ya Buat dong, ya, kamu harus coba nulis. yang butuh bimbingannya ini nanti. Nah, buat teman-teman, Mas Ian, kita nyapa teman-teman dulu ya, sebentar ya. Boleh, boleh, silakan. Ini ada beberapa yang nanya juga. Terus nanti buat teman-teman yang mau nanya silahkan ke Dian, dan nanti penanya terpilih akan dapat buku Rumah di Tanah Rempah ini. Ini bukunya keren banget. Jadi kita bisa jalan-jalan virtual di sini. Jadi silakan bertanya. Ini ada satu orang yang udah bertanya nih Mas, dari Perbawani_ID. Mau nanya nih, kenapa terniat sampai telusur rempah? Apa pemantik utama Mas Dian mau jelajah dari Aceh sampai Papua? Mau dijawab Mas? Ya, itu sih tadi di awal udah aku jelasin ya. Tapi mungkin ada satu hal lagi yang mungkin bisa menjadi penambahan. Kita tahu ada yang Tentang namanya ini jalur Mas, rempah. Kenapa? tentang rumah itu loh, kayaknya melankolis banget itu di awal saya baca bukunya. Oke, 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 bisa. Oke, tentang rumah ya. Jadi sebetulnya kan apa ya, rumah gitu jadi kayak suatu pergulatan batin gitu. Aku tinggal di rumah bersama seorang ibu yang juga adalah kepala keluarga, single parent, jadi dibesarkan oleh dia. Terus kemudian sekarang juga aku tinggal sama ibuku, dan di rumah kita cuma berdua, jadi banyak sekali pergulatan-pergulatan yang kita habiskan dan juga perenungan sendiri di mana memasuki usia kepala tiga misalnya, tapi masih belum settle down gitu. Maksudnya aku nggak punya pekerjaan tetap juga ya, karena aku sebagai freelance gitu. Jadi akhirnya aku Sama memutuskan Mas. juga untuk melakukan suatu perjalanan untuk melihat, aku rasa melihat melihat sebagai sebagai orang Indonesia dengan identitas yang melekat gitu ya di dalam diriku. um, Selalu kita kan kalau kemana-mana ditanya, kamu orang mana, dari mana, dan itu suatu pertanyaan yang nggak pernah bisa aku jawab terus terang gitu ya. Orang tuaku dari Jogja, tapi aku lahir besar di Jakarta, tapi tidak bisa bahasa Jawa. Itu mungkin banyak banget potret seperti itu, dari kawin campur, dari orang tua yang imigran dan segala macam. Jadi itu jadi perenungan sih sebetulnya untuk mencari tahu sebetulnya definisi rumah, kampung halaman, dan lain-lain itu menjadi sangat sangat gamang buat aku secara personal. Jadi kemudian aku berusaha melihat
Oke, kalau aku pun mendefinisikan aku orang Indonesia, siapa sih sebetulnya orang Indonesia itu dan apa Indonesia? Jadi itu yang membuat aku mau mencari tahu dan mengenal tentang identitas kebudayaan Indonesia dengan perjalanan-perjalanan dan bertemu dengan orang-orang yang adalah bagian ataupun mengisi mozaik dari Indonesia itu sendiri gitu, dan menemukan banyak sekali kisah-kisah yang nggak melulu tentang sesuatu yang indah dan enak-enak, tetapi kita tahu ada banyak peristiwa perampasan wilayah adat, Yes. kekerasan, eh, konflik SARA, macam-macam ya, politisasi mengenai isu kebudayaan dan juga identitas, ras, agama, dan lain-lain. Dan itu banyak sekali berbagai kasus-kasus pelanggaran HAM yang tidak tuntas sampai saat ini. Dan aku rasa itu ya mesti kita akui bahwa memang itu adalah suatu fakta sejarah yang menjadi bagian dari kita, dan itu punya makna yang sangat kontekstual untuk kita renungkan, sehingga ke depannya itu membantu kita untuk mau melangkah seperti apa sih. Oke, menarik. Nah, relate dengan jalur rempah yang jadi subtema dari Iconic Culture 2020, Iconic Culture 2020 ini, Mas. Gimana, Mas? Nah, pada saat memutuskan melakukan perjalanan, itu kan waktu itu saya bingung mau melakukan perjalanan polanya kayak apa ya, mau kemana dulu dan mau kemana-mana aja. Akhirnya saya tuh jadi kayak terinspirasi dengan rempah-rempah, menemukan banyak sekali narasi ataupun teks tentang jalur rempah. Jadi saya jadi kayak terobsesi gitu loh sama si jalur rempah ini, karena ini semacam suatu jalur yang menghubungkan berbagai tempat, baik itu kota, pelabuhan, ataupun kebun-kebun rempah, yang dimana kemudian ada banyak persinggungan-persinggungan dan relasi yang terbangun dari perdagangan rempah, ataupun kita katakan jalur rempah itu sendiri, sehingga menghasilkan suatu bauran, akulturasi, apa istilahnya, pengayaan. Jadi aku akhirnya ngikutin titik-titik di mana rempah punya sejarah yang sangat khas dan kental di berbagai tempat. Misalnya di kamu tadi sebut ada Banten, pastinya Mm-mm. aku datengin ke Lampung, berangkat ke Bengkulu karena di sana ada benteng Inggris yang Mm-mm. tersisa gitu, Marlborough, Marlboro, Marlboro ya. ke Babel, pastinya Medan sampai ke Aceh, Singkawang, Pontianak, terus kemudian Manado. Jadi kota-kota Makassar. Kalau di Jawa, aku secara khusus menelusuri jalur Pantura ataupun Jalan Raya Pos Dendels dulu Iya, disebutnya. Dendels ya. Berarti lewat Pati itu, Mas. Lewat kampung saya itu. Iya, iya, itu Menarik, lucu menarik. sih di Pati. Heeh. Aku banyak menyinggung soal kawasan Pantura di bab bagian Jawa. Jadi di tempat-tempat itu ternyata menemukan sejarahnya sangat unik, masyarakatnya unik, makanannya itu sangat unik juga, khas meskipun ada banyak persamaan juga, tapi pasti Mm-mm. beda-beda. Jadi itu sih sebenarnya. Jadi jalur rempah itu menginspirasiku untuk mengunjungi tempat-tempat itu dan mencoba merenungkan apa sih yang terjadi di masa lalu ketika jalur rempah itu sendiri masih eksis gitu ya. Dan juga kemudian sekarang warisannya apa, legasinya gitu. Itu yang sebenarnya uh, aku explore lebih lanjut sih, bahwa legacy itu atau warisan dari uh, kolonialisme ternyata macem-macem. Dan masih banyak sampai sekarang ya, Mas ya. Iya, kayaknya itu mungkin masih masih jadi pergulatan yang bisa dilanjutkan lagi sih sebenarnya. Dilanjutkan lagi untuk etapa kedua ya. Terus ada lagi pertanyaan nih, Mas Dian nih. Apakah Mas Dian sempat ngobrol tentang rempah sebagai tanaman obat? Kalau iya, bisa sharing tentang bagaimana masyarakat adat tertentu memanfaatkan rempah sebagai penyembuh atau kearifan lokal. Dari Veronica Wisanggeni. Ya, aku rasa di banyak tempat itu menarik sekali ya melihat rempah-rempah tidak hanya dimanfaatkan sebagai suatu penguat rasa, pengawet makanan, tetapi juga sebagai suatu tanaman obat. Dan kan menariknya kan sebenarnya tuh mungkin ibu kita gitu ya, yang Mm-hmm. biasa di dapur itu kayak semacam profesor ya, di mana dapur itu menjadi suatu laboratorium gitu. Laboratorium. Bener loh. Jadi kayak
kayak ada makanan-makanan tertentu yang dia tahu itu mungkin beracun atau nggak baik untuk kesehatan, tetapi ada campuran-campuran yang kemudian itu menetralkan berbagai hal. Misalnya ya, makanan Minang atau makanan Bukit Tinggi itu ya. Yo, Itu lemaknya sama santannya aduhai gitu ya. Bisa stroke gitu kalau orang ngencas nggak saya ngerti udah. cara makannya. Langsung ngencas Jadi ingatnya, Mas. di sana tuh kalau aku ngobrol sama ibu-ibu di sana gitu, kalau kayak di dapur, mereka tuh tahu gimana caranya menetralisir lemak-lemak itu, santan dan lain-lain gitu. Jadi memang makanan itu juga nggak terpisahkan ya, sesuatu yang bukan hanya ada nilai gizinya, ada nikmatnya, tetapi juga punya punya manfaat yang bagus untuk kita, untuk lingkungan gitu. Aku rasa itu juga lagi sedang digali lagi karena kita tahu ini situasi lagi pandemi, belum ada vaksin, di mana Mm-mm. kemudian kita mencari berbagai bahan-bahan alternatif untuk meningkatkan Pengobatan. imunitas kita. Ya, aku rasa itu menjadi hal yang menarik ya. Kita ketemu momentumnya untuk menggali lagi tradisi obat-obatan kita dan juga tanaman-tanaman obat. Mm-mm. Iya. Dan kalau kita lihat dulu kan tabib-tabib dukun-dukun lokal di Iya. beberapa daerah Nusantara juga memanfaatkan ya rempah-rempah yang ada di Indonesia itu. Terus ada pertanyaan lagi nih. Buat teman-teman yang mau bertanya silahkan, nanti di akhir acara akan ada buku ini dibagikan sama Dian untuk teman-teman yang pertanyaannya menarik. Terus sini ada dari Diana underscore OCT 24. Kak Dian, pada proses penelitian dan penulisan buku tersebut, apakah ada ilmu-ilmu baru dalam konteks sejarah dan budaya Indonesia yang tidak kakak temui saat belajar di sekolah? Ada nggak, Mas? Iya, ya itu ya kita sedih juga ya dengan Ah, kurikulum kita. Mudah-mudahan itu akan semakin membaik untuk kita bisa membicarakan sejarah dan juga kebudayaan buat anak-anak SD, SMP maupun SMA. Hal yang menarik kemudian yang aku temuin adalah soal bahwa identitas kebudayaan itu tidak biner. Biner itu dalam artian kita tahu biasanya ada siang selalu disandingkan dengan malam, malam gitu gelap ya. dengan terang, hitam, putih gitu. Aku rasa ketika kita bicara identitas kebudayaan, ternyata bukan cuma saat ini kok, banyak anak-anak gamang kayak aku ya, generasi sekarang Hmm. ketika ditanya, kamu orang mana, kamu dari mana gitu. Yang kemudian orang tuanya dari mana, tapi kita lahir dan besar di mana gitu ya. Dan ternyata itu sudah kita alami sejak dulu gitu. Sejak dulu di mana misalnya Banda Aceh ataupun Samudra Pasai itu udah disebut sebagai suatu metropolitan gitu, jauh berabad-abad lampau di mana orang-orang dari Tiongkok, orang dari pedagang dari Arab, dari Persia, dari Gujarat, India itu sudah berbaur di situ gitu. Sama juga dengan orang-orang Tionghoa yang ada di pesisir utara Jawa gitu. Mereka juga adalah orang Lasem, mereka juga Hmm. adalah orang Pati, meskipun punya apa karakter mata yang sipit gitu Sipit. ataupun kulit yang putih nggak sawo matang seperti Nggak butek orang kayak saya Jawa ya. pada umumnya. Ya, jadi buat aku kemudian aku jadi kayak menyadari bahwa identitas kebudayaan itu tidak biner gitu. Identitas kebudayaan itu cair dan siapapun punya punya otoritas terhadap dirinya dia sendiri untuk menentukan, membentuk ataupun mengkreasikan identitas diri dia sendiri gitu. Jadi Yes. kalau kalau misalnya saya ditanya, saya orang mana, sekarang udah bisa jawab. Orang tua saya Jogja, saya lahir dan besar di Jakarta. Udah gitu aja gitu. Daripada Penjelasan saya sampai 3 episode asli ya. Jogja, iya daripada saya bilang asli Jogja. Tetapi ketika ditanya, kok orang asli Jogja nggak bisa bahasa Jawa? Waduh, kacau itu kan. Jadi Itu dan ilmu ada juga barunya kan, itu ya. Berarti iya ada juga bahwa kan yang budaya itu misalnya tidak kayak biner ya. Heeh, heeh. Jadi ada istilah ternyata yang kita sebut dengan hibriditas, hybridity gitu. Hmm. Seperti kayak misalnya tanaman anggrek gitu kan kita kenal ada anggrek yang hibrid ya. Dia Hmm. persilangan antara lebih Hmm. dari satu jenis anggrek kemudian menghasilkan jenis Varian anggrek baru. yang
baru dan berbeda. Dan aku rasa Hmm. seperti yang kita alami sekarang gitu. Identitas Yes. kebudayaan itu ternyata sangat dinamis. Bisa jadi apa yang sekarang itu menjadi baru, 10 tahun, 20 tahun lagi kemudian tidak baru lagi, tetapi ada hal lain lagi yang baru gitu. Misalnya kalau Yes. yang nggak baru, misalnya gini, saya buat keluarga saya adalah generasi yang baru, karena generasi orang tua saya lahir dan besar misalnya di Jawa, di Jogja tepatnya, tetapi anak-anak mereka lahir di Jakarta dengan kultur yang jauh berbeda dari kultur yang ada di Mhm. Jogja misalnya. Eh, Bisa jadi nanti kita beberapa tahun kemudian Sudah saya berubah. misalnya, ya orang-orang seperti saya kemudian bisa punya anak yang berbeda lagi gitu dengan mungkin orang asing, dengan mungkin ya macam-macam lagi gitu. Nah, Jadi identitas tuh sangat dinamis dan nggak biner gitu. Jadi kayaknya kalau misalnya sekarang gini nih era lagi banyak pilkada ya, tahun politik gitu, terus mempolitisasi isu suku, SARA ras. atau identitas kebudayaan, inget ya, yang sangat dungu ya untuk kita persoalkan. Tapi mudah-mudahan kita mulai 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 bisa cukup cerdas lah ya untuk bisa mengantisipasi hal-hal semacam itu. Yes. Menarik, menarik. Nah, ini ada satu pertanyaan yang menarik lagi nih. Kak, bagaimana manajemen waktu dan biaya untuk bisa traveling dari ujung ke ujung Indonesia? Coba. Nyicil, Aduh. nabung, tapi tentu saja ya itu juga tidak fair untuk bilang ataupun menyarankan hal seperti itu, bahwa saya punya privilege. Ya, saya punya privilege di mana saya tidak kerja kantoran sebagai freelance, jadi lumayan punya waktu yang cukup fleksibel sehingga bisa atur waktu jalan-jalan tidak di saat weekend ataupun hari-hari besar gitu. Tetapi juga memang pekerjaanku sebagai peneliti juga menuntut aku untuk misalnya melakukan proses penelitian di berbagai kota di luar Jakarta atau bahkan di luar Jawa. Jadi biasanya aku tuh negosiasi tuh sama si pemberi kerja untuk aku bisa extend terus kemudian melakukan suatu perjalanan gitu. Dan juga ya aku nabung, masih single, jadi biaya hidup kayaknya masih cukup fleksibel. Nggak harus mikirin biaya anak dan Susu lain-lain. anak. Ya bener. Jadi ya aku rasa aku cukup punya privilege yang memang mendukung ya untuk bisa melakukan perjalanan. Tetapi bukan berarti kemudian teman-teman lain nggak bisa. Jadi silakan teman-teman lihat sendiri kemampuan dan kebutuhan kawan-kawan. Mungkin ini kan saat pandemi ya, banyak kita di rumah, jadi mungkin bisa punya cukup waktu untuk melakukan perencanaan, termasuk juga perencanaan keuangan tentu saja Ya. jauh-jauh hari untuk kita melakukan perjalanan wisata. Menarik. Tapi mungkin saya nambahin dikit ya, mungkin bisa diawalin dengan daerah-daerah yang dekat dulu kali ya Mas ya. Di sekitar rumah kita itu kan Iya. pasti banyak sekali cerita-cerita menarik gitu. Terus ini ada satu pertanyaan lagi, mungkin ini pertanyaan terakhir ya teman-teman, karena waktunya sudah mepet. Mas Dian, saya pernah mendengar tentang jalur kayu manis. Katanya dalam tanda kutip ada dalam relief Candi Borobudur. Bagaimana informasi ini Mas dari Henny_RW? Menarik nih, Ya, jalur kayu manis ini. jalur kayu manis ya, itu menarik banget sih gini. Jadi di sebenarnya kan jalur rempah itu kan nggak tunggal dalam artian dia tidak hanya ada di Nusantara juga. Dia melintasi hampir seluruh kawasan Asia Tenggara, menghubungkan dengan Tiongkok, India, dulu Persia, bahkan sampai ke Mesopotamia dan macam-macam lagi gitu ya. Dan itu juga tidak tunggal dalam artian jalur, punya banyak percabangan, dan juga tidak tunggal di dalam periode sasinya gitu. Ada periode-periode tertentu di mana jalur rempah, kemudian pada saat lada lagi jadi primadona, dia didominasi oleh lada, tetapi ada satu masa juga di mana kayu manis jadi idola gitu. Menarik sih, karena kalau orang-orang Eropa itu waktu tidak tahu asal muasal dari kayu manis, itu mereka taunya dari pedagang-pedagang Arab yang mengatakan bahwa kayu manis itu adalah sarang
burung phoenix gitu. Eh, itu cara marketing memang pedagang-pedagang Arab zaman dulu ya, jual Dan rempah tuh bisa dan aja deh. dan mereka memang menyembunyikan, bahkan di beberapa saat mereka menyembunyikan kan kantung-kantung rempah ini dari manapun. Iya, Nah, jadi pelaut-pelaut dari Eropa kemudian kan mencari jalur rempah. Memang awalnya dari lada ya, dari lada. Tapi kemudian mereka ada yang kesasar. Aku nggak mau bilang menemukan, karena itu sangat kolonialis sekali menemukan. Masa orang kulit putih menemukan, kayaknya dia mengklaim belakangan gitu deh. ya. Jadi mereka kesasar ke Sri Lanka, ke Ceylon. Nah, di sanalah kemudian katanya adalah asal-usul dari kayu manis yang kemudian tersebar ke berbagai penjuru negara, berbagai penjuru kawasan, bahkan sampai ke kawasan Jawa, Sumatera, dan juga Sulawesi. Itu versinya. Jadi dari Sri Lanka lah kemudian kayu manis tersebar. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa beberapa tempat di Nusantara ternyata punya kayu manis yang endemik juga, seperti misalnya di Minahasa ataupun berbagai kawasan di Sulawesi Utara dan juga Sulawesi Selatan, ternyata mereka punya kayu manis juga yang sudah endemik. Jadi sebetulnya kayu manis ini menarik sekali ya, bahkan dia tuh bisa sampai ke kawasan Amerika Latin juga gitu, dari pertukaran komoditi itu gitu, dan juga pembangunan perkebunan-perkebunan rempah gitu yang juga masif di Amerika Latin lewat kolonialisme. Jadi ya jalur kayu manis ini tentu saja dia akan melewati jalur-jalur yang umum ya, kota-kota pelabuhan utama di pesisir utara Jawa, di banyak sekali kawasan-kawasan di kota-kota pelabuhan di Sumatera juga, bahkan di Makassar juga. Makassar tuh kayaknya udah dari berabad-abad lampau itu udah disebut sebagai suatu metropolitan dan kota besar gitu. Jadi buat aku menarik sekali dan banyak sekali kalau mau ditelusuri makanan-makanan, terutama kue ya di Eropa gitu, yang kemudian menggunakan kayu Kayu manis gitu dan manis. mahal banget gitu cinnamon ini. Jadi menarik menarik cerita cerita cinnamon ini. Kalau di Ya, Amerika Latin kemudian dia orang-orang di sana minum coklat aha. ataupun makan makanan ataupun kue-kue dari produk coklat itu dikasih kayu manis itu Toppingnya sangat ya. iya iya iya. Bang menarik. Ini kapan-kapan kalau lagi keliling-keliling lagi untuk ngulik lagi rempah yang ada hubungannya dengan kue dan makanan, saya ikut, Mas. Ayo boleh atau nanti kapan-kapan kita cari waktu bisa bisa ketemuan di Wah, Pantura. Aku nah, seneng boleh, banget boleh, sama boleh. Pantura. Sip-sip ceritanya menarik-menarik sekali nih, Dian. Jadi buat teman-teman, ini bukunya menarik banget, jadi bisa dibaca dan saatnya untuk ke saatnya udah mau berakhir nih, Mas Dian nih. Jadi mudah-mudahan Oke, aku harus ngasih ilmu-ilmunya buku ini. ilmu-ilmunya bermanfaat buat teman-teman yang sudah bertanya. Kayaknya gimana nih yang milih? Kamu pilihin dua, coba nanti aku pilih salah satunya. Oke. Buat saya yang pertanyaan dari si Veronica Wisanggeni yang tadi bertanya tentang obat tradisional, sama dari Henny underscore Are tadi yang menanya tentang jalur kayu manis. Menurut Mas Dian yang paling menarik yang mana? Aku kasih ke Henny deh. Dan gue juga itu sih. Jadi ini Oke. hal baru buat saya juga nih, kayu manis ini, makanya saya belum tahu. Oke, terima kasih Dian, waktunya, ngobrol-ngobrolnya, ilmunya, sharing experience-nya, dan mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Oh ya, Ya. sebelum Oh, untuk Henny mungkin nanti bisa bisa DM. japri aja, japri Mm-mm. ke inbox Instagram aku. Jadi nanti aku akan minta alamat kirim kamu Alamatnya. untuk aku ngirimin ini. Terima kasih Selamat ya. ya Henny ya. Selamat Henny. Oke, buat teman-teman, terima kasih sudah ngikutin live hari ini. Untuk ngingetin aja, masih ada banyak kelas-kelas menarik di Iconic Culture 2020 ini. Salah satunya besok ini ada kelas edukasi konservasi lingkungan melalui storytelling visual bersama Iben Zusenho, founder dari Sebumi. Terus sorenya jam 15 tuh ada virtual trip cerita dari Fohorai bersama Milio Rafael dan Ito Nahak.
Terus hari Minggunya, Mas, jam 10 itu ada membangun konten Instagram dan TikTok bersama Andre Pinarto, konten creator. Nah, ini menarik sekali nih. Mas Dian punya TikTok nggak? Enggak, Belum, enggak punya. belum kayaknya, belum. Oke, itu teman-teman. Jadi buat teman-teman silakan di-follow Instagramnya Iconic Culture dan Facebooknya juga ada di iconiculture.id. Dan acara ini juga diselenggarakan atau diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Indonesia dan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Terima kasih buat Direktorat Jenderal Kebudayaan Indonesia dan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia sudah ngasih kita kesempatan ngobrol-ngobrol tentang rempah, tentang rumah di tanah rempah, tentang Indonesia. Jadi banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari petualangannya si penjelajah rempah ini. Kapan ada rencana penjelajahan lagi, Mas? Menunggu pandemi segera berakhir nih, Iya makanya sih kita ya. sabar-sabar dulu di rumah. Mudah-mudahan situasi Sabar, lekas mereda. sabar. Ya udah gatel Terima aja udah. kasih ya, Bolang, untuk obrolannya dan juga teman-teman Iconic Culture yang sudah menyiapkan kegiatan ini dan Iya, kegiatan-kegiatan berikutnya. iya. Ya buat teman-teman masih banyak kegiatan-kegiatan eventnya itu tanggal 10 sampai 13 November kalau nggak salah ya, Mas ya. Online. Jadi silakan di-follow aja Instagramnya Iconic Culture, banyak sekali informasi-informasi tentang event ini di sana. Oke, mungkin itu dulu. Jadi apa ya? Kalau ngomongin rempah ini, Mas, nggak akan ada habisnya memang. Jadi dulu itu pernah saya diajakin juga untuk ekspedisi jalur rempah tahun 2014. Dari yang awalnya saya nggak tahu tentang sejarah Indonesia dan rempah ini, akhirnya jadi Hmm. cinta dengan rempah itu sendiri, bahwa kita jadi bangga telah lahir dan besar di negara yang kaya akan rempah ini. Misalnya kayak dulu, kalau kita tahu kan dulu sempat ada berita, sempat ada ini rencana pertukaran antara Pulau Rune dan Manhattan. Itu kan sungguh-sungguh luar biasa ya, Mas ya. Jadi itu sih. Aduh, kalau Ya, ngomongin aku rempah rasa jadi sih, sensitif ya. iya mungkin untuk menutup, buat aku sih keberagaman itu sesuatu yang tidak bisa kita tolak. Yes. Perbedaan itu memang jadi bagian dari diri kita dan perbedaan itu bisa sangat macam-macam, mulai dari perbedaan agama, perbedaan ras, perbedaan. Nah, udah mulai ngadat. Dian, terima kasih Oke. banyak juga. Terima kasih banyak juga ilmunya, sharingnya, mewakili Iconic Culture 2020, mewakili Dian. Kita minta maaf kalau memang ada salah-salah kata, salah-salah penyampaian kali ini. Jangan lupa juga nanti gabung di event Iconic Culture 2020 ini di tanggal 10 sampai tanggal 13 November, event dan banyak sekali acara-acara pra-event ini sebenarnya yang teman-teman bisa ikutin. Banyak sekali ilmu-ilmu yang kita bisa dapetin di situ. Jadi kita sebagai milenial ini hendaknya juga belajar dari sejarah-sejarah yang ada di negeri ini pada masa lalu. Dengan begitu, kalau saya misalnya dengan jalan-jalan keliling, dengan melihat langsung bagaimana budaya peradaban itu berlangsung di suatu daerah, itu kita akan jadi Hmm. cinta gitu. Mas Dian, sudah nyambung? Sudah. Terima Ya, kasih. ya itu obrolan kita malam ini mungkin sekian dulu teman-teman. Kalau ada pertanyaan, sesuatu yang belum ditanyakan, bisa japri ke saya langsung atau ke Dian langsung. Atau bisa tanya juga di Instagramnya iconiculture.id. Silakan tanya-tanya di sana kalau memang teman-teman butuh informasi-informasi tentang event Iconic Culture 2020 ini. Oke, segitu dulu teman-teman obrolan kali ini. Terima kasih sudah ngikutin. Terima kasih sudah seru-seruan bareng. Terima kasih sudah Terima belajar bareng kasih. malam ini. Segitu dulu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum. Mas Dian, makasih banget loh ya. Makasih, Sampai makasih. ketemu. Sampai Sampai ketemu ketemu lagi. sampai ketemu di Kopi Darat. Nanti saya nyamperin ke sana. Kalau Sip, pandeminya udah selesai. sip.
Oke, segitu dulu teman-teman. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih. Pamit Eh, dulu.